Salam sejahtera dengan pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam kasih pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengangkat tema monopoli atau pemerataan kekuasaan. Bacaan terambil dari 1 Samuel 10 ayat 24. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kita membaca banyak negara telah sedang atau akan mengadakan pemilihan umum. Itu berarti kita hidup dalam negara demokrasi. Sistem demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan hak dan kebebasan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Melalui pemilihan umum, rakyat dapat memilih kepala pemerintahan dan wakil-wakil rakyat untuk duduk di badan legislatif. Pemilihan rahasia dan adil. Dalam sistem demokrasi kita mengenal pemisahan kekuasaan. Kekuasaan negara dibagi menjadi 3 cabang yang saling mengawasi dan mengimbangi, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif berkuasa di bidang pembuatan undang-undang, eksekutif berkuasa di bidang pemerintahan, dan yudikatif di bidang penegakan hukum. Pembagian kekuasaan dilakukan karena menyadari kelemahan manusia yang dapat salah menggunakan kekuasaan. Mari sekarang kita berpindah ke bacaan kita dari 1 Samuel 10 ayat 24 yang berbunyi, "Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh rakyat, sesungguhnya telah kamu lihat orang yang dipilih oleh Tuhan, yang tidak seorang pun seperti dia di antara seluruh umat. Lalu bersoraklah seluruh rakyat dan berkata, hiduplah raja." Ayat ini mengisahkan tentang pengangkatan Saul sebagai raja pertama Israel. Setelah diurapi oleh Samuel, Saul dihadirkan di depan dan diakui sebagai raja mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa rakyat Israel menerima Saul sebagai pemimpin mereka dan bersedia mengikuti kepemimpinannya. Jadi buat rakyat Israel pada waktu itu, mereka tidak mengenal sistem demokrasi. Mereka hidup dalam sistem kerajaan, tepatnya disebut sistem teokrasi, yaitu Allah yang memerintah. Theo adalah Allah, kerasa, jadi Allah yang memerintah. Tadinya Allah memerintah langsung melalui pemimpin-pemimpin seperti Musa, Yosua, Samuel, tetapi mereka itu bukan raja. Rakyat Israel pada zaman Samuel seperti bangsa-bangsa lain yang mempunyai raja. Allah setuju dan dia sendiri yang menunjuk raja pertama Israel, yaitu Saul, dan ini dilakukan melalui Samuel. Memakai istilah sekarang maka Saul sebagai raja adalah menjadi pemangku kekuasaan negara, yaitu untuk memerintah Israel, menjalankan pemerintahan untuk mensejahterakan rakyat, dan pada waktu peperangan mengatur strategi peperangan dan memimpin peperangan. Lebih utama lagi, ia sebagai raja yang mendapat mandat kekuasaan dari Tuhan, maka Saul harus menyelaraskan kebijaksanaan dan pelaksanaan pemerintahan sesuai kehendak dan petunjuk Tuhan. Pada permulaan pemerintahannya, Saul menjalankan tugasnya dengan baik. Sayangnya, di waktu-waktu kemudian, banyak kali ia menyimpang dari kehendak dan perintah Tuhan. Saul ditolak Allah dan digantikan oleh Daud, raja kedua bangsa Israel. Saul menjadi raja atas Israel selama 18 tahun ketika Samuel masih hidup, dan kemudian memerintah sendirian selama 22 tahun.
Pangkat raja bukanlah satu-satunya pangkat dalam konteks Israel, tetapi ada lembaga kekuasaan lain dalam sistem teokrasi Israel. Lembaga kekuasaan ini adalah lembaga kenabian. Lembaga kenabian. Dan pada waktu pemerintahan Saul, maka Samuel lah yang menerima mandat dan ditunjuk menjadi nabi. Tugas utamanya adalah mengarahkan rakyat Israel dengan firman Tuhan, firman yang diterimanya. Kalau ada penyimpangan dan dosa, maka Nabi Samuel akan menegur rakyat. Samuel juga bertindak sebagai pengawas Raja Saul. Sehingga kalau Raja Saul bertindak menyimpang dari jalan Tuhan, maka Nabi Samuel memberi teguran-teguran berdasarkan firman Tuhan. Dalam kisah pelantikan Raja Saul di atas, maka Allah yang Maha Kuasa mendelegasikan kekuasaannya kepada Saul untuk memerintah rakyat Israel. Juga Allah mendelegasikan kekuasaannya kepada Samuel untuk bertindak sebagai nabinya. Dalam sistem kerajaan nanti, Raja juga mendelegasikan kekuasaannya kepada para menteri dan kepada para pejabat-pejabat kerajaan lainnya. Zaman sekarang kita memasuki zaman demokrasi. Artinya rakyat yang memerintah. Maka pada zaman demokrasi setiap orang sebenarnya mempunyai kesempatan untuk katakanlah menjadi kepala pemerintahan, yaitu presiden, atau di negara-negara tertentu mereka memilih perdana menteri. Tentunya ini dilakukan melalui proses seperti yang diatur undang-undang. Kalau berbicara jabatan, maka kita berbicara mengenai kekuasaan. Orang banyak yang berambisi untuk meraih kekuasaan, baik itu kekuasaan tertinggi di sebuah negara atau kekuasaan lain dalam pemerintahan, kekuasaan di bidang legislatif, ketentaraan, kepolisian, kehakiman, dan lain-lainnya. Di lingkungan kekristenan, maka kekuasaan ada pada pastor, pendeta, imam, atau rohaniwan pada umumnya. Dalam bidang kerohanian, bagi yang mau menjadi rohaniwan, mereka tidak mengatakan mereka mencari kekuasaan, tetapi berkata dengan kata-kata yang alkitabiah, dengan istilah mau melayani umat dan mau melayani Allah. Bahkan di bidang pemerintahan, di bidang militer, kepolisian, dan lain-lainnya, mereka juga tidak mengatakan mau mencari kekuasaan, tetapi memakai istilah yang halus, yaitu mau melayani, mengabdi untuk kepentingan rakyat. Iman, kuasa dilihat sebagai kepercayaan dari Tuhan Allah yang dipercayakan kepada manusia sebagai pemegang kekuasaan. Manusia diberi kuasa oleh Allah untuk mengatur bumi dan segala ciptaannya di dalam kitab Kejadian. Dalam lingkup keluarga, maka suami diberi kuasa untuk memimpin rumah tangganya dan menjadi kepala keluarga. Bahkan dapat dikatakan di sana-sini oleh Tuhan diberi kuasa dalam banyak bidang kehidupan. Kita, Anda dan saya diberi kuasa untuk mengelola rumah pemberian Tuhan, untuk mengelola keuangan yang diberi Tuhan. Kita diberi kuasa untuk mengatur pekerjaan kita. Dalam istilah tradisionalnya ini disebut sebagai stewardship atau penata layanan. Kita semua, Anda dan saya adalah pelayan-pelayan Tuhan untuk mengelola kehidupan, mengelola rumah tangga, mengelola pekerjaan, mengelola negara, mengelola gereja, dan seterusnya. Banyak yang berhasil menjalankan tugasnya atau mengelola kekuasaannya dengan baik. Gereja yang patut kita hargai karena telah menjalankan tugasnya dengan baik. Namun kita tidak menutup mata terhadap kenyataan di lapangan kepada mereka-mereka yang salah menggunakan kekuasaan.
Dalam konteks hidup kenegaraan di Indonesia, kita membaca menteri yang harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi karena korupsinya. Kita juga membaca jenderal polisi harus berurusan dengan pengadilan karena salah menggunakan kuasanya. Ternyata di bidang kerohanian pun tidak luput dari salah penggunaan kuasa. Kita membaca pelecehan seksual oleh pejabat rohani terhadap anggota jemaat asuhannya. Yang lainnya salah menggunakan kuasa dengan meninggikan diri, mencari kemuliaan diri, seperti orang Farisi di zaman Perjanjian Baru. Kemudian kalau kita menengok kepada diri kita sendiri masing-masing, kita ini semua dari kita telah diberi kuasa untuk mengelola waktu 24 jam sehari. Sudahkah kita menggunakan waktu dengan baik? Didapati kadang-kadang kita tidak luput dari salah menggunakan waktu untuk menyebarkan hoaks. Berapa banyak waktu kita pakai untuk membicarakan keburukan dan kelemahan orang lain? Berapa banyak waktu kita pakai secara ketagihan memakai media sosial kita? Sebaliknya, berapa banyak waktu kita pakai untuk bersekutu dengan Tuhan? Berapa banyak waktu kita pakai untuk ikut melayani dalam pekerjaan Tuhan? Sudahkah kita, Anda dan saya, menggunakan waktu dengan kreatif, produktif dalam mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari? Biarlah kita mempunyai kepekaan tersendiri dalam menerima teguran dan petunjuk pemangku kekuasaan atau menjadi pelayan-pelayan yang baik. Dari uraian di atas kiranya menjadi makin jelas bahwa para pemangku kekuasaan negara bukan saja monopoli kepala pemerintahan, tetapi Tuhan juga sudah mendelegasikan kepada kita rakyat kekuasaan untuk ikut mengatur pemerintahan, menjalankan kewajiban melalui pemilihan umum. Kemudian dalam konteks gereja, Tuhan bukan saja memberi kuasa kepada pendeta, imam, pastor, tapi juga pada kita sekalian umat Tuhan telah diberi kuasa untuk ikut berpartisipasi mengatur gereja sesuai dengan bagian kita masing-masing dengan koordinasi pimpinan gereja. Ingat, kita juga telah diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk menjadi saksi-saksinya. Ketika kekuasaan telah dibagikan dan kita semua adalah pemangku kekuasaan, bila kita mengelola dan menggunakannya untuk kebaikan bersama dan menjadi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Dia yang Maha Kuasa, di mana pertanggungan jawab akhir harus disampaikan kepada Dia. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua menjadi pelaksana-pelaksana yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, terpujilah namamu yang telah mempercayakan kekuasaan dalam segala bentuknya, agar kami dapat menjalankan dan mengelola kekuasaan ini dengan baik, sehingga membawa kesejahteraan bersama. Tuhan yang baik, hamba-Mu mau berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit atau dalam pencobaan. Beri belas kasihan-Mu dengan memberikan kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan kepada mereka yang dalam pencobaan. Bapa yang penuh kasih, dengar dan kabulkan doa kami yang kami mohonkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.